Drama terjadi, menjelang lanjutan matchday babak ronde 3, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jauh-jauh hari, sebelum China yang akan menghadapi Indonesia di matchday keempat, ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka akan merubah lokasi stadion yang jauh dari bandara. Dengan 1000 cara, timnas China melakukan muslihatnya, agar timnas Indonesia merasa kelelahan sebelum bertanding. Di mana? Bandara tersebut timnas Garuda akan melakukan pendaratan dengan stadion terdekat, Qingdao Youth Football Stadium, namun tersiar kabar stadion yang awalnya dekat dengan bandara, kini lokasinya jauh dari bandara China. Kini mereka kena tuahnya sendiri. Karena China harus mengalami nasib malang dengan tidak boleh charter pesawat, karena performa buruk sebelum melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan kuat, yakni Bahrain dan China. Dua pertandingan tersebut bisa dibilang tidak akan mudah, karena timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain terlebih dulu di Bahrain National Stadium pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan bertolak ke China untuk bertanding melawan tuan rumah di Qingdao Youth Football Stadium. Meski akan melawan musuh kuat, timnas Indonesia sebenarnya memiliki modal yang apik. Pada dua laga sebelumnya, anak-anak asuh Sintayong sukses mendapatkan 2 poin karena berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sementara itu, China malah menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Adapun Bahrain mampu mengalahkan Australia dan kalah dari Jepang. Dari dua lawan timnas Indonesia tersebut, China rupanya menjadi yang paling malang nasibnya. Selain menelan 2 kekalahan, timnas China dikabarkan juga mendapat sanksi dari asosiasi mereka. Menurut laporan media lokal setempat, Sohukom, tim naga tidak mendapatkan izin untuk mencarter pesawat. Asosiasi Sepak Bola China (CFA) sebenarnya sudah berniat untuk memberikan pesawat charter kepada timnas China. Akan tetapi, banyak masyarakat negeri tirai bambu yang menilai bahwa tim asuhan Branko Ivankovic itu terlalu dimanjakan. Selama ini, timnas China telah disewakan pesawat dan dibawakan koki pribadi untuk menjaga kondisi para pemain. Namun, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan fasilitas yang sudah diberikan. Alhasil, CFA pun batal memberikan izin charter pesawat kepada timnas China. Dilaporkan bahwa Asosiasi Sepak Bola China telah mempertimbangkan untuk menyewa pesawat dengan harapan dapat menghindari perjalanan tim, dan membantu para pemain mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan lebih baik, bunyi rilis Sohukom. Menyewa pesawat sebenarnya merupakan pilihan yang normal dalam kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Arab Saudi juga pernah menyewa pesawat saat bermain tandang melawan tim nasional China. Namun, tim sepak bola nasional China telah mengumpulkan banyak reputasi buruk karena penampilannya yang buruk. Tim ini pergi ke kompetisi besar, menyewa pesawat, dan memiliki koki untuk melayani mereka, tetapi mereka masih mengecewakan orang lagi dan lagi. Dalam hal ini, dapat dimengerti jika para penggemar berpikir bahwa tim sepak bola nasional China tidak pantas untuk sewa pesawat, karena terlalu memanjakan. Bagaimanapun, ini bukanlah kunci untuk menentukan hasil pertandingan, lanjut bunyi rilis Sohukom. Sebagai gantinya, timnas Cina melakukan perjalanan ke Australia dengan menumpang pesawat komersial. Perjalanan dengan menggunakan pesawat komersial pun dinilai akan memberikan kelelahan akumulatif kepada para pemain tim naga. Pasalnya, perjalanan dari China menuju Adelaide, Australia bisa mencapai 24 jam. Selain itu, perjalanan pulang kembali ke China sebelum melawan timnas Indonesia memakan waktu 18 jam. Jika ini benar terjadi pada kubu timnas China, maka timnas Garuda akan merasa diuntungkan atas performa buruk timnas China. Nah, jadi gimana menurut kalian para pecinta timnas Indonesia?